Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agropreneur dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kita sedang berada di kawasan Satuan Pemukiman Warga Transmigrasi ya. Transmigrasi ini bertepatan di SP 8 Tanjung Buka, Kalimantan Utara. Dan juga di kesempatan video kali ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan salah satu seorang warga transmigrasi ya. Bagaimana kiat wawancaranya? Langsung saja kita masuk ke sesi obrolan. Oke, Sobat Agropreneur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita sedang berada di kawasan kebun milik seorang warga transmigrasi ya. Bagaimana kerjanya, langsung saja kita silakan Pak, memperkenalkan diri Pak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Paryanto, asal dari Yogyakarta. Tahun 2012 akhir sampai sini sekitar 5 hari. Dari Jogja sampai sini 5 hari. Ya, ini terkait warga transmigrasi Pak. Mata pencaharian Bapak di sini kan sebagai seorang petani ya. Nah, tentu saja kita lihat kultur petani Jawa dan dibawa ke sini tuh perlu adanya adaptasi di situ. Kira-kira apa sih Pak yang perasaan Bapak pas pertama ke sini itu? Perasaan gimana ya? Kalau di Jawa kan ya tanah-tanah kan nggak terlalu kayak di sini kan pasang surut kan. Ya. Kalau di Jawa kan nggak pasang surut. Nah ini pas pisanan datang ke sini itu, wah gimana ini, bisa hidup atau tidak ini kan, perasaan kan gitu. Ternyata lama-lama ya aku mau adaptasi lah ya. Adaptasi. No, adaptasi 1 minggu 2 minggu 1 bulan, lama-lama kok enak juga di sini. Iya, terasa nyaman lah ya. Kan seorang transmigrasi kalau nyaman kan berarti kerasan kan ya, berarti itu aja ya. Itu tadi Pak ya, tentang kultur tanah, kemudian yang di sini tuh pasang surut, kemudian lahannya asam gitu. Terus untuk menanggulangi itu Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan pas pertama ke sini tuh, melihat sekitar lahan yang penuh dengan semak-semak, kemudian lahan yang pasang surut gitu Pak? Pertama yang saya pikir itu terutama tanggul ya. Tanggul ya. Bagaimana caranya kan untuk menanggulangi air ini nggak bisa masuk. Nah, saya berpikir ini harus adanya tanggul keliling kan. Iya, Pak. Terutama seperempat hektar itu ditanggul dulu baru tanami. Seperempat hektar tanggul dulu tanami. Seperti itu. Jadi untuk meminimalisir air pasang yang masuk ke lahan tuh perlu dilakukannya tanggul tadi Pak ya, tanggul keliling kan ya, dan juga parit-parit untuk ketika air masuk dan langsung keluar itu Pak ya. Itu pasti dilakukan seorang Bapak Priyanto ya, teman-teman Sobat Agropreneur, bagaimana ketika langsung datang ke sini kemudian melihat situasi yang lahan pasang surut, kemudian bersih-bersih juga Pak ya, membuat tanggul itu dilakukannya. Nah, setelah proses itu berjalan Pak, kemudian opsi apa yang Bapak pilih untuk varietas tanaman pertama kali datang ke sini Pak? Ya, datang kan bawa bibit yang dari Jawa kan, saya bawa bibit, ada bibit cabe, ada bibit sawi. Pertama kali aku membuat kalau di Jawa kan namanya lubangan lah, lubang. Kalau di sini tanggul kan, tanggul kecil itu. Pas di depan rumah itu kan ada sekitar berapa meter, 10 meter lah, salah.
saya tanggul tanami cabai, alhamdulillah itu bagus pertama kali itu. Tapi air bisa keluar masuk kan. Iya. Gitu. Terus yang kedua kan nggak bisa itu, air kok nggak bersih kan. Oh. Hitam gimana Hitam. caranya ini. Terus itu untuk penyemprotan ambil dari air sungai. Air sungai yang mengalir itu Pak yang ya. mengalir itu yang bersih itu. 3 hari sekali saya semprot itu cabai itu, ternyata hasilnya cukup bagus pertama kali itu. Tapi lama-lama pas nanam sekitar 500-300 itu kurang berhasil, entah gimana, mungkin ya untuk pengalaman aja lah. Ya, pengalaman. Juga terus belajar apalagi Belajar beradaptasi dengan media tanam dan kultur tanah yang berbeda Pak dari yang sebelumnya Pak. Oke. Itu tadi Bapak mengulik tentang cabai yang Bapak budidayakan pada pas pertama kali ke sini Pak ya. Itu tadi saya lihat Pak tentang persemaian cabai yang saat ini Bapak lakukan. Itu bagaimana sih Pak tahapan dari awal persemaian cabai itu? Jadi saya lihat ada apa? Lingkaran-lingkaran yang untuk media tanamnya itu. Itu namanya nampan. Nampan Pak ya. Iya, nampan yang kotak itu, yang kecil-kecil itu polybag tapi badan sendiri pakai daun pisang itu. Daun pisang Pak. Iya, daun pisang. Karena kalau pakai polybag beli ternyata daun pisangnya digunakan lah untuk hasilnya sama saja hasilnya. Daun pisang sama itu polybag belian itu. Ya selagi apa banyaknya pohon-pohonan pisang di sini kan, daun-daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk media semai cabai Pak ya. Dan juga ketika pindah tanam tuh bisa langsung ditancepin kan Pak? Iya. Oh, pindah tanam itu kan umur sekitar 1 bulan. 1 bulan baru bisa ditanam. Jadi saya juga belum itu membuat membuat apa itu semaian, itu harus membersihkan lahan-lahan dulu. Jadi untuk tanam kan, terus umur 1 bulan baru ditanami itu cabai itu. Nah, ini hasilnya mungkin belum saya tanam ini juga ini. Olah lahan apa yang perlu dimasukkan saat olah lahan itu Pak? Apakah ada pemupukan dasar, kemudian pupuk kandang yang perlu dimasukkan, kemudian membuat gulutan itu tadi? Ya, pertama kan membuat gulutan atau untuk persiapan tanam kan. Yeah. Itu kalau bagus ya harus didasari dulu. Tapi ternyata sekarang pupuk kan nggak seperti dulu kan. Yeah. Bantuan banyak. Ini harus beli sendiri. Nah ini ternyata saya nggak pakai pupuk dasar, langsung saya tanamin. Nanti kalau sudah 1 minggu pas istilahnya apa ya namanya itu, konen sudah ngelilir lah namanya. Apa itu sudah itu dipupuk pakai air, campur pakai air pupuknya itu. Nanti dikocor seperti itu. Kemudian berbicara masalah pemupukan nih Pak, berapa minggu sekali sih dilakukannya pemupukan untuk tanaman cabai yang Bapak budidaya ini? Biasanya cabai pemupukan itu saya dikocorkan itu 4 hari sekali. 4 hari sekali. Jadi 4 hari sekali kocor, nanti 4 hari di penyemprotan pupuk daun Ya. 4 hari lagi pupuk kocoran tadi itu. Jadi 4 hari pemupukan, kemudian 4 hari lagi penyemprotan, 4 hari pemupukan lagi sampai sampai masa panen. pembuahan Pak ya. Panen. Jadi itu yang perawatan yang Bapak lakukan. Oke. Kemudian berbicara tentang budidaya tanaman nih Pak, pasti di situ tidak jauh dari masalah gulma Pak ini, rumput. Kira-kira apa sih Pak yang dilakukan untuk pengendalian gulma ini?
Kalau rumput susah Mas memang. Oke. Memang kalau ngomong masalah rumput, jadi kita ya harus itu pakai penyemprotan itu pupuk apa namanya itu Obat rumput gitu. rumput. Nah, itu yang di laci-laci itu aja, tapi yang di tengah sama bubut tangan itu aja, sama di apa namanya itu dangir lah istilahnya. Iya. Kalau di Jawa. Jadi untuk pengendalian gulma yang sekiranya jauh dari perakaran dilakukannya penyemprotan Pak ya. Kemudian yang mendekati perakaran dan juga jarak tanam dilakukannya pencabutan, ya, cabut manual pakai tangan. Iya. Itu untuk pengendalian gulmanya. Oke. Kemudian tadi saya lihat ada tanaman yang sudah berbuah Pak cabenya. Kira-kira arahnya kemana sih Pak tanaman cabai yang berbuah ini? Maksudnya? Dijual kemana, kemudian apa yang dilakukan Bapak dan perawatan apa sih yang dilakukan Pak saat cabai itu berbuah itu? Kalau masalah cabai penjualan ya ini ya. Ya, penjualan Pak. Itu kan ada pengepul di sini kan. Pengepulnya. Iya, pengepul. Di setorkan pengepul itu mungkin ya kalau cabai kan harganya kan turut naik. Turun naik Pak. Iya. Kemarin itu yang berbuah itu 1 kilo berapa 80.000. Sekarang 30.000. Oke, itu tentang tanaman cabai Pak ya. Kemudian saya lihat di sini ada berbagai macam tanaman juga Pak, kayak pohon pisang, kemudian pohon ini kan, pohon kelapa dan juga jeruk. Kemudian di sela-selanya ini ada lagi nih Pak yang sangat nyeni sekali ini. Tanaman bawang, daun bawang ini Pak. Bawang. Ini step by stepnya gimana sih Pak menanam daun bawang ini dari benih, semayan dan lain sebagainya dari awal tuh? Kalau bawang pre ini kemarin beli ya ini bibitnya. Bibitnya beli Pak? Iya. Berupa biji benih itu? Enggak, langsung ini bibit langsung jadi ini. Ini di 1 kilo itu 30.000. 1 kilo 30.000 Iya. untuk benih daun bawang yang sudah Iya. tumbuh itu Pak? Sudah tumbuh. Oke, kemudian langsung dipindah tanam? Jadi untuk bawang pre ini kan kemarin itu beli, ini hari ini saya tanam seperti ini, jadi enggak saya istilahnya canggul-canggul, enggak langsung saya cuek-cuek lah istilahnya, langsung jadi lubang, kasih lubang tanam gitu ya? Lubang tanam. Oke, ini kan penanamannya di sela-sela pohon jeruk yang masih dikatakan usia remaja kan, dan juga pohon pisang. Kenapa sih Pak nanamnya di sela-sela ini? Apa untuk menghemat dan lain sebagainya, Ya, hemat lahannya? terutama Bersihkan itu. tuh. Terutama yang menghemat kan. Ya. Yang kedua kan sisa miras pemupukan, penyemprotan juga itu. Ada jeruk, ada pisang, ada katu, ada bawang pre, ada mungkin besok ini saya tanam cabai. Jadi sekali penyemprotan ada beberapa tanaman lainnya kan bisa nimbrung, Bisa ikut dirawat gitu Dirawat, sekalian iya. gitu kan. Soalnya kalau nanti sendiri susahnya itu rumputnya itu. Ya, kemudian ada apa lagi tuh, kelapa itu kan. Ini enak nih Pak kalau sore-sore kan berkebun, atau pagi-pagi berkebun, siang hari nyantai nih. Oke, kemudian ada lagi tanaman pisang ini Pak. Begitu banyak sekali tanaman pisang. Kira-kira apa sih Pak keuntungan tanaman pisang nih selagi buat tempat neduh atau dan lain sebagainya tuh? Kalau pisang kan istilahnya kurang apa itu orang Jawa kan, yo yang penting apa ya tandur kan, seperti Ya. pisang, seperti apalah. Itu kan yo untuk
menambah hasil kan. Hmm. Kalau pisang tanduk ini satu tandan sekitar ada 15 apa istilahnya lagi, ler atau apa itu namanya? Ulat tuh. Enggak, satu pohon kan ada 15 Tundun. enggak, apa itu namanya? Ler. Biji kan namanya? 15 biji, ya. Biji. Tuh, kalau di sini kan 1000-an, kalau di Tanjung nggak tahu nih berapa itu. Terus ada pisang muli, ada pisang itu rojo, ada pisang apa itu namanya kapok. Itu kan beda-beda itu harganya. Ada susu. Ya, ya, ya. Ya, jadi selagi berbagai macam varietas tanaman pisang yang Bapak tanam di sini tuh, di sisi lain ada juga tempat untuk neduh Pak ya. Kala siang ataupun berkebun ingin neduh ya neduh di bawah pisang, karena pisang ini di bawah pohonnya tuh tidak tahu kenapa terasa adem gitu aja Pak ya. Nyaman ya. Ya, di bawah pohon pisang, kemudian minumnya apa? Es kelapa. Es kelapa. Air kelapa gitu. Baik Pak, saya ini mau mengasih satu pestisida Pak ya. Pestisida ini namanya jadam sulfur. Bahannya itu terbuat dari bahan aktif soda api, bahan aktif kimia, kemudian ada bubuk sulfur murni, dan juga di situ ada tambahan garam krosok di situ. Seperti yang saya analisis dari data-data yang saya kumpulkan itu juga ternyata benar, ramuan pestisida ini pertama kali dicetus oleh seorang pembuat buku pertanian dari Korea. Nama bukunya itu Jadam. Ini pengaplikasiannya satu tutup botol itu untuk 2 liter air Pak, atau 2 atau 3 liter air. Dilakukan bisa untuk pencegahan ataupun pengendalian hama. Baik teman-teman Sobat Agro, bila ingin mendapatkan ataupun membeli produk jadam sulfur ini, terutama bagi Anda yang berada di kawasan Kalimantan Utara, silakan klik ataupun catat WhatsApp yang ada di bawah ini. Ini Pak, Terima kasih ya. jadam sulfur namanya Pak. Jadi ini penyemprotan untuk satu cap itu 4 atau 3 Ya. tutup botol ini ya. Kalau untuk pencegahan 3 Pak. Kalau untuk pengendalian bisa ditambahin dosisnya sesuai kondisi keparahan hama yang menyerang di situ. Tapi lebih baik ya sebelum terjadi ya dilakukannya pencegahan di situ Pak. Itulah teman-teman Sobat Agropreneur tentang kebun di sekitar Pak Priyanto tadi ya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan tentang kebun dan juga varietas tanaman yang ada di kebun Pak Priyanto ini, terutama lebih spesifik tadi tentang tanaman cabai. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan Sobat Agropreneur. Bila kali ada pesan maupun kesan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Irfan Sahabat Tani, Pak. Saya Priyanto dari SP8. Pak Priyanto dari SP8. Salam. Baik Sobat Agropreneur, dimanapun Anda berada, demikianlah konten obrolan kita dengan Pak Priyanto, seorang warga transmigrasi dari Yogyakarta. Bagaimana ia beradaptasi di lingkungan Pasang Surut ini, kemudian ia berjuang demi bertahan hidup beserta anggota keluarganya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pesan maupun kesan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Irfan Sahabat Tani, pamit undur diri.